Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Emalani Fadila dalam pembelajaran daring IPA kelas 9 pada materi partikel, penyusun benda dan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Menjelaskan partikel, penyusun benda dan makhluk hidup. 2. Menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. 3. Menjelaskan teori perkembangan atom. 4. Menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Baiklah, kita masuk ke materi pertama. A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Setiap materi yang ada di sekitar kita itu memiliki kandungan zat yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan molekul-molekul penyusunnya. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang, bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengetahui jika kandungan zat setiap materi berbeda-beda? Karena tadi kan molekul itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, kita dapat melakukan percobaan dengan membakar kertas, kayu, dan bulu unggas. Jadi 3 benda yang berbeda, ada kertas, kayu, dan bulu unggas. Pertanyaannya, apakah sama bau yang keluar dari proses pembakaran? Jawabannya tentu tidak. Jadi kesimpulannya, bila bau yang kamu cium berbeda, berarti kandungan zat yang ada dalam benda tersebut juga berbeda. Baiklah, kita masuk ke 1. Atom dan partikel penyusunnya. Perhatikan gambar atom di samping kanan. Atom tersusun atas partikel-partikel subatom, yaitu elektron, simbolnya E, proton, simbolnya P, dan neutron, simbolnya N. Proton dan neutron itu membentuk inti atom. Ini inti atom, dibentuk oleh proton dan neutron. Proton positif, neutron yang warnanya gelap, ya tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron mengelilingi atom. Ini elektron, muatannya negatif. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Atom terbagi menjadi 3, ada atom netral, jika muatan positif itu sama dengan muatan negatif jumlahnya, kemudian atom positif jika jumlah muatan protonnya lebih banyak daripada elektron, sedangkan atom negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Perkembangan teori atom. Yang pertama A. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton menggambarkan atom itu sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Ini gambar teori atom model atom Dalton. Selanjutnya yang kedua, B. Teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini mengemukakan teori atom seperti model roti kismis, ya. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebar pada bola seperti pada roti kismis, ya. Selanjutnya, yang ketiga, C. Teori atom Rutherford. Ini gambarnya, teori atom Rutherford. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan muatan massa, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Selanjutnya, model atom Niels Bohr. Pada model atom Niels Bohr, itu elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan orbit atau kulit atom. Perbedaan dengan Rutherford, pada Niels Bohr itu sudah terdapat orbit atau kulit atom. Selanjutnya, teori atom modern. Dalam teori atom modern itu dikemukakan oleh Schrödinger, bahwasannya atom tersusun atas partikel subatom, elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Elektron digambarkan seperti awan elektron. Ini elektron, jadi digambarkan seperti awan elektron, ya.
Kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Selanjutnya kita belajar nomor atom dan nomor massa. Ini adalah lambang dari suatu unsur, ya. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subskrip yang turun, ini Z nomor atom. Sedangkan nomor massa ditulis sebagai superskrip yang A, ini nomor massa, ya. Nah, perhatikan. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sekarang kita akan menentukan jumlah proton, neutron, elektron, nomor atom, dan nomor massa suatu atom atau suatu unsur. Lambang unsurnya C612, ya. Oke. C612 itu nama unsurnya karbon. C itu karbon. Nomor massa yang di atas 12, nomor atom yang di bawah 6. Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom, berarti 6. Jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa dikurang nomor atom, 12 dikurang 6, hasilnya 6. Ya. Oke, selanjutnya latihan soal. Yang pertama, gambarkan model atom Dalton untuk molekul H2CO2, CO2, N2, dan S2. Yang kedua, tentukan nama unsur, nomor atom, nomor massa, jumlah elektron, jumlah proton, jumlah neutron dari lambang unsur K1939. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.